Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Saat teduh doa pagi. Mari kita sebelumnya untuk mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa sungguh luar biasa kasih setia, berkat dan penyertaan Bapa pada kami semuanya boleh mengikuti doa pagi pada hari ini. Tuhan berkati firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya sepanjang hari penuh dengan kasih Tuhan. Ampuni akan dosa salah kami, layakkan kami mendapat Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya sepanjang hari ini. Nah, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang kami ambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi firman Tuhan pada pagi ini kami ambil judulnya, yaitu semua minta dikabulkan. Semua minta dikabulkan. Nas diambil di ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat nas ini seringkali menjadi ayat kesukaan dan selalu dijadikan sebagai ayat pegangan sehari-hari oleh banyak orang Kristen, karena ayat ini sangat menguatkan, membangkitkan dan memberikan pengharapan, terlebih lagi bagi mereka yang sedang di dalam pergumulan hidup yang berat. Namun sering berjalannya waktu, tidak sedikit orang Kristen menjadi kecewa dan berputus asa. Mengapa? Mereka merasa sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan sekian waktu lamanya, tapi hasilnya nihil. Atau doa-doanya tak beroleh jawaban. Apa yang mereka minta dan cari tetap saja tak didapat. Pintu juga tetap tertutup. Padahal firman Tuhan jelas, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apakah ayat firman Tuhan tersebut sudah tidak relevan lagi? Apakah Tuhan ingkar terhadap janjinya? Orang bisa kecewa
dengan ayat ini jika hanya mencomot sepenggal ayat saja tanpa memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, karena setiap ayat demi ayat memiliki korelasinya. Perikop dari ayat ini adalah hal pengabulan doa yang berkaitan dengan hubungan antara bapa dan anak. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di ayat 11. Jadi yang patut dipertanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi anak yang baik dan yang senantiasa menyenangkan hati Bapa, atau sebaliknya kita termasuk anak-anak gampang. Bapa yang baik pasti akan mengabulkan permintaan anak-anaknya yang taat kepadanya. Orang yang taat adalah yang mau dididik, yang mau ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ketaatan pasti mendatangkan berkat. Bagaimana mungkin doa-doa dijawab dan semua keinginan minta dikabulkan bila kita sendiri tak mau taat melakukan kehendak Bapa? Ketika diizinkan mengalami masalah sebagai bagian dari proses pembentukan, kita marah, kecewa, dan memberontak kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kerjakan terlebih dahulu apa yang menjadi bagian kita, yaitu taat melakukan kehendak Tuhan. Pasti janji firman-Nya digenapi di dalam hidup kita. Amin. Saya bukan pasukan beneran, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ibu, kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh menerima firman Tuhan, di mana Tuhan kami boleh mengerti akan firman ini dan dapat melakukannya hari lepas hari. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak para pendeta, penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat, dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Seluruh program kegiatan dan kebaktian
tahun 2023 di GKI Gayung Sari. Pergumulan kebutuhan pendeta yang mana Tuhan belum memberikan pendeta yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk GKI Gayung Sari. Proses perizinan gereja yang masih Tuhan berlangsung, kiranya Tuhan memberkati agar cepat selesai. Tuhan, kami berdoa juga untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Oleh tangan-tangan yang bisa menolongnya, Tuhan berkati mereka. Pemerintah di dalam menangani pandemi virus corona, masyarakat sekitar gereja Kota Surabaya, bangsa dan negara kita oleh damai dan sejahtera. Rukun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat anggota jemaat yang berulang tahun, juga Tuhan berkati mereka bersukacita bersama keluarga. Kami berdoa juga buat pemuda-pemudi yang saat ini belum menemukan pasangan hidup. Tuhan Yesus, saya percaya rencana Tuhan yang indah akan memberikan yang terbaik baginya. Saya berdoa buat jemaat lanjut usia yang sakit, yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami bersama-sama sesehati berdoa kepada saudara yang sakit, yaitu saudara Andre, Bapak Henry Imanto, Ibu Magdalena, saudara Yunus, Bapak Yonatan Istiwibowo, saudari Kristianti Kapatiwi, Bapak Yohanes Sutarsiman. Dan untuk usia yang lanjut dan sakit, untuk Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani Estu Hansen, Ibu Sumamiati, Ibu Eni Sumarso, Ibu Parya Sutewo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Bapak Matius, Ibu Sena, Ibu Sukemi, Bapak Terwinto, Bapak Wakimin, Bapak Yusuf. Tuhan memberikan kesembuhan, ketekunan, kesetiaan kepada mereka untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan mengabulkan dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih rangkaian dari teduh pagi ini. Tuhan berkati pada semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Mohon kiranya Tuhan mengabulkannya. Ampuni Bapa akan dosa salah kami. Di dalam Tuhan Yesus kan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.